Pak, jangan, Pak. Apa? Hah? Intan! Sebentar, Intan! Roni Jamal, dengar baik-baik. Sebaiknya kita lupakan saja soal perjanjian kita. Tidak, tidak perlu. Saya tidak mau memaksa perempuan itu untuk melayani saya. Mengerti kamu? Abang. Abang benar-benar keterlaluan. Masa abang mau jual istri abang sendiri? Abang mau jual saya demi uang? Iya. Perempuan jalan, kau sudah kacaukan rumah tangga. Sekarang kau kacaukan lagi bisnisku dengan bos besar itu. Saya bukan pelacur. Kenapa saya, Bang? Abang nggak bisa cari perempuan lain untuk memuaskan nafsu Pak Robi itu? Karena kau sudah tidak berguna lagi. Kau harus menghasilkan uang karena sebagai istri kau sudah tidak berfungsi lagi. Aku sudah jijik kepadamu. Aku akan berikan kau pelajaran supaya lain kali kau tidak membangkang perintahku lagi. Bang, Bang, Abang, Kau kira cuma kau yang bisa memanfaatkan aku untuk tujuan? Sekarang aku yang akan memanfaatkanmu. Kau akan kujadikan mesin pencetak uang. Dan kau boleh lupakan tentang popularitas yang kau inginkan dariku. Lembur, Bang? Iya. Oke, kalau gitu saya duluan. Mari. Bambang? Coba ini periksa spesifikasi bangunan dan budget proposalnya. Masuk nggak tuh harganya? Ada apa, Bang? Malam ini, kalau boleh saya mau pulang lebih awal. Tadi siang, saya belum juga menemukan Niken. Saya takut kalau ada apa-apa dengan dia. Sudah 2 hari ini, saya tidak ketemu dan mendengar kabar dari dia. Bambang. Mungkin kekhawatiran saya terlalu berlebihan, tapi harap dimengerti. Orang tuanya Niken menitipkan anaknya kepada saya. Jadi saya merasa... Jadi kamu nggak bisa menemani aku lembur malam ini, begitu? Ya, kalau diizinkan. Ya, mudah-mudahan saja kau bisa membujuk tunanganmu itu, supaya rencanaku mengirimmu ke Surabaya bisa terlaksana. Mudah-mudahan. Saya permisi. Sopo kowe? Arep mati apa? Minggir. Edan apa? Emang edan tuh, Bang. Lah wong edan kok seneng. Hai. Hai juga. Kamu mau nggak temani aku makan malam? Sekarang? Iya. Sebetulnya sih aku maunya kalau tunangan kamu tadi menjemputmu, sehingga kita bisa pergi sama-sama. Ya, sebagai rasa terima kasih saya. Terima kasih buat apa, Mas? Kamu kan selama ini sudah menjadi tempat keluh kesalku. Dan kayaknya tunangan kamu tuh nggak pernah marah atau cemburu. Jadi aku pikir aku ingin ajak kalian makan malam. Tapi ya, berhubung dia nggak ada, terpaksa kita berdua. Nggak apa-apa kan? Mas Ali nggak lihat pakaianku, masa begini? Kalau masalahnya cuma di pakaian, itu soal kecil, nggak usah takut.
gimana tadi? Suka ngeliat aku di panggung? Ya, suka. Mas Bambang? Dari mana saja kamu, Nik? Sudah lama, Mas. Ini Mas Aldi, kakaknya Dr. Eko. Sudah kenal kan? Sudah. Aku rasa dia tahu siapa aku. Saya Bambang. Status saya calon suami Niken. Dan saya Aldi, status saya pengangguran yang lagi butuh teman. Bung gak usah khawatir, tunangan Bung masih utuh kok. Cuman paling ya perutnya aja agak gendut sedikit, soalnya dari tadi kita makan terus ya. Sorry. Mas Aldi memang suka bercanda, Mas. Tapi kebetulan kita bertemu. Saya ingin berterima kasih sama Niken karena akhir-akhir ini dia banyak membantu saya. Jadi kalau Bung tidak keberatan, kita bisa pergi makan malam sama-sama. Tentunya saya yang traktir. Terima kasih kalau begitu. Permisi ya. Hati-hati, Mas Ujang. Mas jangan salah sangka. Kami cuma pergi makan. Sudah 2 hari ini aku mondar-mandir ke sini mencarimu, Nik. Setiap hari aku memikirkanmu. Khawatir kalau terjadi apa-apa dengan kamu. Seharusnya kamu bisa membayangkan perasaanku, Nik. Melihatmu pulang dengan lelaki lain. Kamu kan calon istriku. Apa Mas lebih suka saya bengong sendirian di rumah menunggu Mas kerja lembur? Saya memang calon istri, Mas. Tapi bukan berarti saya tidak boleh punya kehidupan yang lain kan, Mas? Baru hari ini kamu bicara soal ini, Nik. Kemarin-kemarin sebelum kamu mengenal itu orang, nggak pernah kamu berpikiran seperti ini? Sekarang Mas mau menyalahkan Mas Aldi juga. Aku cuma merasa kamu berubah. Apa yang sebenarnya terjadi, Nik? Nggak tahu, Mas. Mungkin aku jenuh, bosan, stres. Saya mau istirahat. Sudah malam. Nik. Anggi pemeran utama Panasnya Cinta. Suruh dia tunggu, ya. Bilang sama dia, orang sabar itu disayang produser dan disayang sutradara. Sebentar lagi saya tiba di kantor, ya. Kasih tahu. Siapa, Bang? Dari Anggia. Pemeran utama film Panasnya Cinta. Peran utama Panasnya Cinta? Ya. Ada apa sih kau teriak-teriak? Abang rupanya benar-benar ingin nendang saya ya. Mau mengebiri karir saya ya. Jangan teriak-teriak di rumahku. Dengar. Intan. Kalau kau sudah tidak suka, silahkan cari produser dan sutradara yang lain. Mungkin mereka akan memberimu kesempatan sebagai pemeran utama dengan imbalan tubuhmu. Abang benar-benar keterlaluan. Saya ini istri abang. Begini cara abang memperlakukan istri. Hei perempuan muak. Dengar. Apakah kau sudah memperlakukan aku sebagai suami dengan benar? Dengar Intan. Aku sudah cukup berbaik hati dengan memberimu kesempatan untuk memasuki dunia film. Tapi nyatanya kau tidak punya bakat. Sebagai pemain, kau tidak punya andalan apa-apa selain tubuh dan kecantikanmu. Dan sebagai istri, kau sudah menodai perkawinan kita dengan perselingkuhanmu. Jadi sekarang abang maunya apa? Mau menceraikan saya? Ayo bang, ceraikan saya sekarang. Cerai. Dari dulu aku sudah memberimu kesempatan untuk memilih. Tapi nyatanya kau memilih aku untuk tetap bersamamu. Kalau kau ingin cerai, silakan, kapan saja, anytime. Apa kau pikir bekas pacar lamamu itu akan masih mau menerimamu? Setelah dia kau tolak dan kau permalukan di depan mukaku tempo hari.
kau akan menikah. Tante hanya ingin kau mendapatkan gadis yang baik. Tante benar. Saya butuh seseorang untuk mendampingi hidup saya, supaya nggak selalu merasa kesepian begini. Cuma ada satu perempuan yang ada di benak saya saat ini, Tante. Tapi cuma keajaiban yang bisa menjadikan dia milik saya. Karena dia sudah jadi milik orang lain. Dokter kan sudah cukup banyak tahu mengenai hubungan saya dengan Mas Bambang, tunangan saya. Apa saya salah kalau tiba-tiba saya merasa Mas Bambang bukan orang yang cocok untuk saya, Dok? Kita duduk dulu, ya? Gimana? Iya, maksud saya begini, Dok. Belakangan ini saya pikir-pikir rasanya semakin banyak keinginan saya yang tidak dimengerti oleh Mas Bambang. Dan sebaliknya banyak sekali rencana Mas Bambang yang menurut dia penting, menurut saya sama sekali tidak penting, Dok. Semakin lama hubungan kami, bukannya semakin dekat, tetapi malah memperbesar jarak di antara kami. Bukannya jarak di antara kalian itu yang muncul mendadak dikarenakan orang ketiga? Kok dokter bicara begitu? Ya mungkin saja kan, Nik. Banyak orang mencari kambing hitam untuk membenarkan kehadiran orang ketiga. Terus terang, selama kamu akrab dengan kakak saya, semua itu membuat saya khawatir. Maksud dokter? Ya, saya tahu siapa Aldi, Nik. Ya, walaupun dia kakak kandung saya dan saya mengaguminya, tapi bukan berarti semua tindakannya bisa saya benarkan. Karena ada beberapa sifat yang saya anggap bisa merugikan orang lain, terutama perempuan. Saya jadi nggak ngerti, Dok. Apakah masalah antara kamu dengan calon suami kamu itu karena Aldi? Kalau memang masalah itu muncul karena Aldi, saya sarankan sama kamu untuk berpikir 2 kali lagi. Tapi kalau bukan karena Aldi, ya nggak ada salahnya kamu minta sama Mas Bambang waktu untuk berpikir. Karena bagaimanapun saya yakin perempuan dimanapun hanya ingin 1 kali perkawinan dalam hidupnya, ya kan? Nik, ada kata-kata saya menyinggung kamu? Oh, tidak. Satu hal yang harus kamu tahu. Walaupun selama ini hubungan kita adalah hubungan kerja, tapi saya sangat peduli sama kamu, Nik. Terima kasih, Dok. Aduh, kamu belum minum ya? Nggak apa-apa kok, Dok. Mau minum panas atau dingin? Saya buatin ya. Saya buatin ya. Nggak usah, Dok. Saya baru saja minum di rumah kok. Aduh, tadi kamu belum dibikinin minum ya? Nggak apa-apa. Saya bikinin ya. Nggak apa-apa, Dok. Nggak apa-apa, beneran. Lagipun nawarin minumnya sudah telat. Apa yang bisa kuberikan di hari bahagiamu ini, Bang? Pekerjaan dan kesempatan yang saya dapat sekarang sudah lebih dari cukup. Masa sih kamu nggak punya keinginan yang lain? Ya, kalau Tuhan mengizinkan, saya ingin memenuhi keinginan ibu saya. Segera memberinya cucu. Oh ya, siang ini orang tua saya datang. Saya mau minta izin pulang lebih awal karena saya mau menjemput mereka. Orang tuamu datang ke Jakarta? Iya. Ini sudah jam 1. Jam berapa keretanya datang? Jam 3. Bambang, kamu ini gimana sih? Jakarta kan macet. Nunggu apa lagi? Ayo sana jemput mereka ke stasiun. Iya, terima kasih. Bang, pakai saja mobilku. Nggak usah, jangan.
Nggak apa-apa kok. Kamu pakai saja mobilku selama orang tuamu ada di Jakarta. Salam untuk ibumu ya. Terima kasih. Iya. Kabar? Apa kabar? Apa kabar? Mari, Kak. Capek? Iya, saya nggak keberatan kok. Saya bisa tangani sendiri. Lagian kan kamu tahu, selama ini pasien saya nggak pernah banyak. Ya udah, ya. Tolong tebus resepnya, kemudian obatnya diminum 3 kali sehari. Terima kasih, Dok. Ya. Selamat malam Pak Dokter. Gimana? Masih sibuk? Biasalah. Zaman krisis seperti ini banyak orang yang stres, sakit. Jam berapa hari ini selesai? Di, kalau kamu kemari untuk mencari Niken, lebih baik kamu pulang saja. Niken tidak masuk hari ini. Kemana dia? Sakit? Enggak. Dia minta izin karena orang tuanya datang. Ya, sudah. Kalau begitu aku pulang dulu. Di, apa nggak ada orang lain? Kenapa harus Niken sih? Kenapa kamu harus tanya seperti itu? Enggak. Enggak apa-apa. Lupakan aja ya. Nah, siapa pasien yang berikut? Pak Danu. Pak Danu? Waduh, bagus sekali, Bu. Pasti Ibu yang buat ya? Iya, kamu kan pasti sering pulang malam kalau dinas. Angin malam jahat, Nik. Makasih ya, Bu. Oh iya, tadi kenapa nggak ikut ke stasiun? Habis Niken nggak tahu kalau Bapak sama Ibu mau datang juga. Ibu sih mendadak. Tapi kau tahu kan kalau calon mertuamu akan datang? Apa Bambang nggak bilang kalau ibunya mau datang? Akhir-akhir ini Mas Bambang dan saya memang lagi sibuk, Bu. Jadi mungkin Mas Bambang tidak sempat memberi kabar kalau Ibu Surti mau datang. Kamu sedang bertengkar dengan Bambang. Kok Ibu bisa menebak begitu? Perasaan seorang ibu biasanya tidak pernah keliru. Dari matamu, gerak-gerikmu, dan bicaramu, Ibu merasa ada sesuatu antara kau dan Bambang. Benar kan? Ya, nanti saja Bu bicara soal itu. Ibu dan Bapak kemari justru ingin membicarakan persoalan kalian. Persoalan pernikahan kalian. Nih, ada yang mencarimu. Siapa, Pak? Laki-laki. Sebentar ya, Bu. Siapa, Pak? Anak Jakarta. Naik mobil, sepertinya anak gedongan. Kenal di mana? Nikah sama anak gedongan itu? Bambang, kamu ini baru kerja kok sudah dapat mobil. Cuma mobil pinjaman, Bu. Mobil pinjaman dari siapa? Teman. Bukan, punya Nanda. Nanda. Iya, dia itu bos saya. Manggil bos kok kayak nyebut nama teman saja. Pak Nanda gitu.
Bukan bapak, tapi ibu. Dia yang minta saya untuk memanggil namanya. Katanya sih supaya lebih akrab. Seakrab apapun, antara atasan dan bawahan harus ada batasannya. Kamu itu tahu sopan sedikit gitu loh. Kamu baru pertama kali ngobrol sama bapakku aja sudah panjang lebar begitu. Padahal biasanya bapakku nggak begitu loh. Bapakku itu tidak cepat akrab sama orang yang baru dikenal sama dia. Tapi sama kamu beda. Jadi artinya? Jadi artinya kamu tidak perlu takut lagi kalau mau main kesini. Oke. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Bambang, jam berapa nanti kita jemput Niken? Sebentar lagi. Saya mau ganti baju dulu, Bu. Permisi. Ibu, Niken. Kok kamu sekarang kelihatan lebih langsing? maaf Bu, tadi saya nggak ikut jemput Ibu. Nggak apa-apa. Mana bapak dan ibumu? Ada di dalam, mereka sudah siap kok Bu. Duduk dulu ya Bu, aku ganti baju. Gini loh Mbak Yu, saya tuh sudah nggak sabar, pengen cepet-cepet gendong cucu. Karena Bambang ini kan anak saya satu-satunya. Loh, jangan lupa, ini kan juga anak kami satu-satunya ya. Anak kami semata wayang Loh. Ini belum apa-apa kok sudah bicara soal cucu. Mbok yang dibicarakan dan dipikirkan itu pertama-tama cari hari baiknya, penentuan hari pernikahannya. Begitu kan, Bu? Bang, apa kalian sudah membicarakan tanggal pernikahan? Kalau nggak ada halangan sih bulan depan, Bu. Ya kan, Nik? Tapi kan Mas Bambang harus tugas ke Surabaya dulu. Bukannya harus ditunda kan? Aku sudah memutuskan menolak penugasan. Karena pernikahan kan lebih penting daripada kerjaan. Terus tanggalnya Mbak? Nanti kita kasih tahu. Ayo monggo disambi Mbak Yu, monggo. Sekarang giliran kamu Nik sama Bambang ya, foto berdua ya. Nggak usah malu-malu foto sama calon suami. Ya, sekarang foto berdua ya. Oh ya, Nik, nanti di kantor ada selamatan kecil-kecilan untuk merayakan hari wisudaku. Kamu ikut ya? Aku nggak ikut aja ya Mas. Mas aja deh. Kenapa? Aku capek, malah aku pusing. Lagi pula kan ntar sore aku mesti kerja. Nggak enak minta cuti lagi sama dokter Eko. Ayo buruan, yang lambat banget dah. Intan, kamu tidak punya hak atas telepon itu. Cepat, urus tuh barang-barang. Bawa semua ke mobil. Halo? Halo? Anak setan. Bang, selamat ya. Terima kasih. Kok sendirian? Iya nih. Kok istrinya disembunyikan terus? Takut direbut orang ya Pak? Enggak. Kebetulan Iya kali. kebetulan siang ini dia berhalangan dan harus kerja. Ya udah kalau gitu selamat ya Pak. Terima kasih. Selamat Pak. Makasih. Selamat, Pak. Makasih ya. Selamat Pak. Makasih. Loh,
kok kamu masuk hari ini, Nik? Memangnya saya sudah dipecat sama dokter? Bukan begitu. Katanya kan orang tua kamu datang. Seharusnya kan kamu ambil cuti untuk temani mereka. Lebih baik saya kerja, Dok. Daripada membahas soal perkawinan setiap detik, kuping saya panas rasanya. Memangnya mereka sudah tahu kalau kamu mau menunda pernikahan kamu? Saya masih memikirkan kata-kata dan waktu yang tepat untuk menyampaikannya, Dok. Makin lama saya pikir, semakin saya ragu. Jangan-jangan saya membina hubungan dengan Mas Bambang ini hanya karena untuk menyenangkan orang tua saja. Tapi terkadang menyenangkan orang lain itu lebih membahagiakan, loh, Nik. Dibandingkan kalau kita berusaha untuk menyenangkan diri sendiri. Justru saya memikirkan Mas Bambang, Dok. Kasihan dia kalau menikahi gadis yang tidak mencintai dia. Ini kan hari spesialmu. Masa dia nggak mau mengorbankan pekerjaannya untuk menghadiri hari bahagiamu ini? Ini cuma hari wisuda, nggak ada yang spesial kok. Bambang, sebagai seorang laki-laki, kau harusnya bisa mengatur calon istrimu dong. Sudah selayaknya seorang istri mengetahui dunia suaminya, termasuk lingkungan dan teman-teman kerjanya. Suatu hari nanti pasti saya akan ajak Niken ke sini. Diminum, Bang? Halo? Halo, Eko. Bos. Sebentar ya. Nik, tolong kamu ke ruang sebelah. Tanyakan oleh Dr. Hendra mengenai rumah di Cibubur gimana. Ya. Iya, baik, Dok. Nik, Iya, si Niken ada? Niken masih cuti. Sudahlah. Dia kan sudah mau nikah. Kamu nggak jadi ikut ke Surabaya? Kamu serius? Rasanya memang nggak adil kalau saya memaksakan Niken untuk mengubah semua rencana kami. Maaf, Bang. Bukan maksud saya ingin ikut campur dalam urusan pribadimu. Tapi sebagai orang yang berpengalaman, kamu ini terlalu lemah. Lemah? Iya. Kalau dari awal kamu sudah terus-menerus mengalah, aku khawatir kelak kau juga harus selalu mengikuti semua keinginan istrimu dan mengorbankan dirimu sendiri. Seharusnya Niken tahu bahwa ini juga adalah untuk masa depannya. Seharusnya dia mendukung karirmu, Bang. Bukan malah sebaliknya. Saya rasa dia nggak bermaksud menghambat karir saya. Kalau begitu, terserahlah, Bang. Maaf. Saya sudah mengecewakan. Kok kita turun di sini sih, Mas? Ada yang mau saya bicarakan. Kan bisa bicara di rumah. Aku ingin bicara berdua saja, Nik. Kalau di rumah kan ada orang tuamu. Aku nggak tahu apa yang terjadi di antara kita belakangan ini, Nik. Kayaknya semua serba salah. Jadi, aku ingin mengembalikan keadaan seperti dulu, Nik. Asal kamu tahu, aku sangat mencintaimu, Nik. Aku selalu memikirkan kepentinganmu di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Aku ini calon suamimu, Nik. Kalau semua aku turuti keinginanmu, aku rasa itu bukan tonggak rumah tangga yang baik. Karena itulah aku ingin kamu membuat keputusan yang secepatnya. Keputusan? Iya. Kita kawin bulan depan sesuai dengan rencana. Nik. Maafkan saya tidak bisa menikahi, Mas.